Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mabrur SPD selaku guru MI Mindanul 1 Mayangan Jogoto Jombang. Sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan pertama tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci Jambi dengan nomor induk 24102110487. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada pelajaran guru kelas Madrasah Ibtidaiyah dengan materi menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Allahu Akbar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat semua. Yes. Coba anak, kalian tengok kanan kiri kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa namanya? Dan Inam. Kenapa tidak masuk hari ini? Sakit. Ya, semoga teman kalian yang hari ini sakit segera disembuhkan oleh Allah dan bisa mengikuti pelajaran bersama kita lagi di kelas ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh teman kalian Ananda Anindya. Silakan Ananda Anindya untuk maju ke depan. Silakan depan ya.
negara bangsa Indonesia. Selain itu, ada lagi manfaatnya adalah semoga kita bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan yang sudah memberikan tenaganya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kalian sendiri bisa melanjutkan perjuangan itu dengan apa? Dengan cara kalian belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh. Oke, anak-anak. Selanjutnya, kalian masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa, anak-anak? Tentang pengumpulan data dan penyajian data pada tabel. Jadi pertemuan sebelumnya kita itu sudah membahas tentang penyajian data dalam tabel sekaligus mengumpulkan data. Nah, ini adalah salah satu hasil yang sudah kita pelajari kemarin pada pertemuan sebelumnya. Oke, nah ini adalah pengumpulan data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian, ini merupakan penyajian data pada tabel yang sudah kita kerjakan. Ini Bagus punya gambar nih, Cak. Apakah kalian pernah lihat gambar seperti ini? Di mana? Di kantor. Ada lagi di mana? Di TV. Bagus. Ada lagi di mana? Di HP juga ada. Ada lagi? Di koran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diagram batang yang mana ada pada gambar tadi. Oke. Kemudian sebelum memasuki inti dari pembelajaran, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat membuat diagram batang dari sekumpulan data. Kemudian yang kedua nanti, peserta didik dapat menyajikan diagram batang dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang nanti akan kita dapatkan dari pembelajaran kali ini. Kemudian selain tujuan pembelajaran, ada lagi yaitu manfaat dari mempelajari diagram batang. Apa sih manfaatnya? Ada apa tidak? Ternyata ada. Ya. Yaitu diagram batang itu mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah pemahaman dan perbandingan data, terutama dalam bidang keuangan, pendidikan, dan penelitian. Diagram ini sangat sekali membantu menyajikan informasi lebih mudah dan praktis. Itu adalah manfaat daripada diagram batang. Selain manfaat, ada lagi nanti teknik penilaian. Jadi pada pembelajaran kali ini Pak Agus akan mengambil dua penilaian, yaitu penilaian LKPD secara berkelompok. Nanti kita buat kelompok. Kemudian yang kedua adalah penilaian tugas mandiri. Jadi kalian nanti akan diberi lembaran tugas mandiri untuk dikerjakan masing-masing peserta didik. Oke? Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti, kita coba untuk membagi kelompok. Kelompok yang ini kita anggap kelompok nomor 1. Kemudian nanti ini adalah kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Oke. Ya, anak-anak. Untuk itu silakan siapkan alat dan bahan yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Silakan kita siapkan dulu. Baik anak-anak, mari kita lihat video pembelajaran kali ini. Ini nanti menerangkan tentang macam-macam diagram batang dan juga bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan cara membaca diagram batang. Silakan
disimak dengan secara bersama. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 SD dengan materi penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kegiatan pembuka. Menyajikan data selain menggunakan diagram gambar dapat pula disajikan dalam diagram batang. Kali ini kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram batang. Pengertian diagram batang. Diagram batang adalah diagram dengan menggunakan persegi panjang untuk menunjukkan banyak dari setiap kategori. Diagram batang dapat disajikan dalam bentuk mendatar maupun tegak. Penyajian diagram batang dalam bentuk tegak, adapun gambarnya sebagai berikut. Terdiri dari sumbu datar dan sumbu tegak, di mana sumbu datar berisi data, sedangkan sumbu tegak berisi banyaknya data. Kemudian terdapat tempat untuk menggambar diagram batang. Demikian adalah penyajian diagram batang dalam bentuk tegak. Ayo mengamati. Berikut adalah diagram batang ekstrakurikuler. Untuk sumbu data berisi data ekstrakurikuler yang terdiri dari sepak bola, tari, menyanyi, catur sebanyak 5 siswa, catur sebanyak 2 siswa, dan basket sebanyak 6 siswa. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Berdasarkan diagram batang di samping, berapa banyak siswa yang mengikuti catur? Maka kita lihat bagian catur, yaitu sebanyak 2 siswa. Pertanyaan berikutnya, ekstrakurikuler apa yang paling disukai anak-anak? Maka kita lihat persegi panjang yang paling tinggi, yaitu sepak bola sebanyak 9 siswa. Maka ekstrakurikuler yang paling banyak disukai anak-anak adalah sepak bola. Berikut adalah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Ada 2 jenis diagram batang, yaitu diagram batang dalam bentuk tegak dan diagram batang dalam bentuk mendatar. Untuk membaca diagram batang dalam bentuk tegak dengan memperhatikan tinggi persegi panjangnya, sedangkan membaca diagram batang dalam bentuk mendatar dengan memperhatikan lebar dari persegi panjangnya. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, anak-anak, dari video pembelajaran tadi, mari coba untuk pesannya kepada kalian. Nah, kira-kira ada berapa banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak bola? 9. Kemudian ada berapa siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari? 1. Satu. Kemudian ada berapa banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menyanyi? 5. Kemudian ada berapa banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler catur? 2. Kemudian ada berapa banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket? 6. Bagus, berarti kalian sudah bisa
pada kalian. Tiap kelompok mendapatkan satu, tiap kelompok mendapatkan satu LKPD. Nah, habis ini nanti Bagus akan menerangkan langkah-langkah pengisian untuk LKPD. Nah, bisa kalian lihat di dalamnya. Ini tadi LKPD, kemudian di dalamnya ada langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD. Nah, langkah pertama itu kalian sudah disiapkan sebuah data berat badan dan hobi. Itu yang sudah kalian kumpulkan kemarin. Kemudian di lembar selanjutnya ada perintah untuk mengelompokkan data tersebut ke dalam sebuah tabel. Ya, jadi data yang tadi kalian masukkan ke dalam bentuk tabel. Kemudian selanjutnya kalian silakan membuat diagram batang pada kertas karton yang sudah kalian siapkan. Kalian gambar sesuai dengan data yang tadi. Oke. Kemudian setelah itu silakan nanti kalian berdiskusi dengan sesama kelompok kalian. Ya, sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Oke. Oke, anak-anak. Boleh sekarang kalian mulai mengerjakan dari sekarang. Untuk waktunya kita sepakati nanti 30 menit dari sekarang, nanti kita kerjakan bersama-sama. Oke? Boleh sekarang kalian kerjakan, anak-anak. Ya. Silakan. Oke. Oke anak-anak. Ini bagus. Diluruskan ke angkanya. Ada berapa untuk jenis hobinya menulis? Betul. Oke. Kemudian nanti di untuk yang lain silakan dikoreksi apakah ada yang kurang pas atau bagaimana, silakan. Oke. Untuk jenis hobi, kalau yang jenis hobinya bagaimana? Oke. Oke. Ya. Oke, ada 3. Oke, terima kasih. Ini adalah presentasi dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD. Oke, semuanya anggota maju ke depan. Oke, silakan. Ada yang memegang hasilnya, ada yang membaca hasilnya. Silakan maju ke depan. Oke. Oke. Nah, ini kelompok 2 ya, anak-anak. Silakan. Ada yang memegang, ada yang membacakan hasil diagram batangnya. Siapa yang paling membacakan? Yang keras ya, silakan. Jadi berat badan dulu, berapa itu? Untuk berat badan yang 26 berapa? 26 berat badan. Ada berapa siswa? Peserta didik. Ada 2, betul.
betul. Untuk yang 27? Yang 27 ada 4 peserta didik. Oke. Untuk yang 28? 3 peserta didik. Kemudian 5 peserta 29? didik. Oke. Yang 30 nggih. Ada 6 peserta didik. Oke. 31 ada 4 peserta 4 peserta didik. Kalau yang satunya untuk jenis hobi? Jenis hobinya? menulis ada 8 peserta didik. Oke. Menari ada 2 peserta didik. Oke. Menggambar ada 4 peserta didik. Ada 4 Bersepeda ada 7 peserta peserta didik. didik. Oke. Berenang ada 3 peserta didik. Ada 3 peserta didik. Sudah bagus, betul semua ya anak-anak ya. Dari kelompok lain. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan saksikan. Oke, betul. Silakan, ada yang memegang, ada yang membacakan hasilnya. Oke. Silakan. Untuk berat badan dulu. Yang lain silakan perhatikan. 6 ada 2 peserta didik. Oke. Berat badan dan tubuh ada 4 peserta didik. Bagus. 8 ada 3 peserta didik. Oke. 9 ada 5 peserta didik. Ya. 10 ada 6 peserta didik. 6 bagus. 31 ada 4 peserta didik. Ada 4. Ya. Lanjut. Yang kedua ada jenis hobi. Jenis hobi. Menulis ada 8 peserta didik. Oke. Menari ada 2 peserta didik. Bagus. Menggambar ada 4 peserta didik. Bagus. Yes. Membaca ada 7 peserta didik. 7 betul. Berenang ada 3 peserta didik. 3 peserta didik. Bagus. Betul semua ya anak-anak ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ada yang memegang, ada yang membacakan. Ya, jadi oke, untuk jenis berat badan silakan. Nah, sudah. Oke. 4 ya. Oke. Bagus. 30. 6. Oke. Untuk jenis hobi tadi menulis ada 8, kemudian oke. Oke. Oke, betul semua. Ya, Nangge. Terima kasih untuk kelompok 4. Boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, anak-anak, alhamdulillah untuk LKPD secara berkelompok sudah selesai. Selanjutnya kita coba untuk merefleksikan apa yang sudah kita dapat. Nah, yang pertama adalah tadi kita sudah mendapatkan materi yaitu tentang jenis-jenis diagram batang. Tadi ada berapa jenis diagram batang, Nana? 2. Yang pertama itu adalah diagram batang tegak, kemudian yang kedua adalah datar. Terus kemudian apa saja manfaat dari diagram batang tadi? Yaitu salah satunya adalah memudahkan kita untuk membaca data, ya, baik itu data keuangan, kemudian data apa lagi kan? Pendidikan dan lain sebagainya. Nah, setelah ini Pak Agus akan memberikan tugas mandiri untuk kalian. Ya, ini juga sebuah penilaian untuk pertemuan kali ini. Jadi setiap anak akan mendapatkan lembaran tugas mandiri. Jadi silakan dikerjakan dengan benar. Silakan. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan
ke depan. Ya. Baik anak-anak, sudah kita lalui mengerjakan LKPD secara berkelompok, kemudian kita sudah mengerjakan tugas mandiri juga sudah, berarti itu menunjukkan berakhir pula untuk pembelajaran pada hari ini. Kemudian Pak Gus mengingatkan kembali untuk pertemuan selanjutnya silakan dipelajari nanti tentang diagram garis dan diagram lingkaran. Ya, jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang diagram garis dan diagram lingkaran. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ananda Bagus. Silakan ke depan, Ananda Bagus. Terima kasih untuk Ananda Bagus atas memimpin doa bersama kita untuk penutup pada hari ini. Baik anak-anak, terima kasih. Pak Gus akhiri untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk di rumah untuk belajar kembali dan terus semangat untuk melanjutkan perjuangan pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Cukup sekian kita baca bersama-sama, yaitu Alhamdulillah.